modus seorang pelaku begal berinisial AP, 29, yang ditangkap tim Pasaka Polres Majene ternyata menyamar sebagai anggota kepolisian dari Satuan Narkoba, Sat Narkoba, dan menuduh korbannya terlibat kasus sabu-sabu. Pelaku yang berdomisili di lingkungan Papota, Kelurahan Labuang Timur, Kecamatan Banggai itu dibekuk pada Rabu malam, 23 April 2025, sekitar pukul 20 WITA di wilayah Kecamatan Pambuang, tak lama setelah aksi nekatnya viral di media sosial Facebook. Menurut Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Laurentius M. Wayne, pelaku sempat menghentikan dua warga yang melintas di jalanan sepi Pambuang. Ia mengaku sebagai anggota polisi dari Sat Narkoba dan menuduh kedua korban tengah membawa narkotika jenis sabu-sabu. Modusnya sangat meyakinkan. Pelaku mengaku dari Polda, lalu langsung menginterogasi korban, memeriksa isi pakaian mereka satu persatu, termasuk dompet dan jam tangan. Bahkan, korban sempat diborgol layaknya pelaku narkoba yang hendak diamankan, jelas AKP Laurentius saat ditemui tribunsulbar.com di Polres Majene, Jumat, 25 April 2025. Pelaku ternyata seorang pekerja security yang memanfaatkan identitas dan peralatannya untuk memperkuat penyamarannya. Selain mengenakan jaket dan helm, AP membawa sepasang borgol besi warna silver serta sebilah badik yang digunakan untuk mengancam korbannya. Setelah berhasil merampas 2 unit handphone dan sejumlah barang berharga milik korban, AP melarikan diri. Namun, unggahan korban di media sosial membantu tim Pasaka mengidentifikasi dan membekuk pelaku tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil pengembangan, pelaku menyimpan hasil rampasannya di 2 lokasi berbeda, termasuk rumah neneknya di BTN Lino Maloga dan rumah orang tuanya di Kelurahan Labuang Utara, tambah AKP Laurentius. Pelaku kini mendekam di Mapolres Majene dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 9 tahun. Kurang lebih pada pukul waktu Indonesia Tengah, tim Pasaka mendapatkan informasi sudah Sulbar. Setelah mengetahui itu pada pukul 20.00, tim Pasaka dengan gerakan yang cepat langsung menuju ke TKP dan mencari informasi. Setelah mendapatkan informasi kurang lebih kurang dari jam 1, ya kurang lebih setengah 1, tim Pasaka berhasil mengamankan pelaku. Setelah diamankan, melakukan pengembangan, dan setelah dilakukan pengembangan didapati beberapa barang bukti yang berbeda tempat, yaitu yang pertama, 1 bilah badik digunakan pelaku untuk mengancam korban, didapatkan di rumah pelaku yang berada di lingkungan Papota. Lalu 2 buah handphone milik korban disimpan di rumah nenek pelaku, yaitu di BTN Lino Maloga, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Lalu yang ketiga, 1 buah tas selempang milik korban disimpan oleh pelaku di rumah orang tua pelaku, yaitu tepatnya di Kelurahan Labuang Utara. Jadi barang bukti yang disimpan oleh pelaku ini di berbeda tempat, dan tim Pasaka setelah melakukan pengembangan membawa barang bukti beserta pelaku kurang lebih pukul 1 lewat tiba di Polres Majene. Dugaan pasal yang kami persangkakan tadi sudah dijelaskan, dan juga ancaman hukuman paling lama 9 tahun. 9 tahun. Katanya bisa dijelaskan lagi secara singkat itu pada saat dibuntuti kemudian ditahan, katanya sempat diborgol, diinterogasi, dan seperti apa, gimana? Baik, berdasarkan informasi dari korban bahwa pelaku ini membuntuti korban dan sempat menendang motor untuk menyuruh korban untuk menepi. Dan ketika menepi, pelaku ini sempat menuduh korban menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Tetapi dari korban menyampaikan bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu. Dan pelaku menyampaikan identitasnya
bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polda yang berdinas di bagian Direktorat Narkoba Polda Sulbar, dan seketika itu korban diborgol dan diambil barang-barangnya. Seperti itu. Apakah pada saat beraksi ada pengaruh miras mungkin atau gimana? Menurut informasi dari pelaku bahwa yang bersangkutan dalam pengaruh minuman-minuman keras. Apakah pelakunya cuma satu orang? Untuk sampai dengan saat ini pelaku masih dengan satu orang. Berpotensi lebih dari satu orang, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.